Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Murai Batu Ring Anum MBF. Di sini saya akan membagikan tips perawatan keseluruhan ya, untuk para pemula yang masih banyak bertanya dan bingung bagaimana pola perawatan yang biasa saya terapkan supaya burung ini stabil fighter dan stabil juara. Insya Allah jika Anda konsisten. Intinya adalah konsisten dan cuaca mendukung ya. Cuaca itu faktor utama ya. Jika cuacanya kurang mendukung, biasanya burung pun kurang maksimal. Sebenarnya untuk perawatan burung itu umum dan standar ya. Jadi jangan gunakan purpur jenis protein tinggi jika burung Anda adalah bahan di sini trotol ya. Jika Anda pun membeli burung trotol, misalkan umurnya masih 1 bulan ya, atau 1 bulan lebih, itu usahakan untuk pemberian jangkrik itu lebih banyak ya. Di sini jangkrik itu untuk trotol fungsinya berbeda dengan burung yang sudah dewasa ya. Saya tekankan kembali, itu berbeda. Jangkrik ketika burung ini masih trotol, itu fungsinya lebih lari ke daging, tulang, otot, bulu, sendi ya. Jadi jangan Anda gunakan protein jenis tinggi, nanti justru birahinya yang akan terpicu, bukan otot atau dagingnya yang terbentuk. Jadi untuk burung trotol itu wajib kita bentuk fisiknya melalui pakan EF jenis alami ya, bukan jenis kemasan yang berprotein tinggi. Itu salah ya. Jangan gunakan, karena jika Anda gunakan, nanti burung Anda justru akan memiliki birahi yang sulit dikendalikan jika burung itu semakin dewasa. Tetapi jika burung Anda menggunakan pakan alami dan purnya pur standar, insya Allah Anda hanya perlu menambahkan sedikit atau memoles dari proses penjemuran atau proses yang lainnya. Di sini burung ini tidak jinak ya, sengaja tidak saya jinakkan, tapi saya adaptasikan. Itu kakaknya yang baru dorong ekor. Jadi ketika burung ini usia 1 bulan sampai lebih, kita gunakan jangkrik untuk mengembangkan fisiknya ya, membentuk fisiknya. Jadi supaya fisiknya terbentuk dulu, kebutuhan fisiknya terpenuhi, insya Allah nanti burung itu akan mutasi. Dan ciri burung itu mutasi itu biasanya bulunya sudah mulai tua ya, di punggungnya sudah mulai tumbuh bulu hitam metalik. Jadi bulu tuanya itu sudah sangat terlihat. Itu tandanya burung ini sudah mau mutasi. Dan bagaimana supaya burung ini tidak jinak tapi bisa beradaptasi sampai dewasa? Caranya kita gunakan perantara seperti ini untuk setiap kali pemberian pakan ya. Ini gunakan seperti ini. Ini jangkriknya sekitar 10 ekor. Pakannya itu usia sekitar 5 bulan. Sudah mulai respon dan nembak-nembak. Ini menggunakan perantara ini wajib. Jadi burung ini nanti tidak akan jinak, tetapi dia akan memiliki emosi dan faktor yang terjaga sejak kecil. Untuk polanya perawatan jangkrik ketika burung ini usianya masih 1 bulan, belum masuk 2 bulan, Anda bisa berikan jangkrik lebih banyak ya.
20-20 sampai masa dia usia 2 bulan. Kemudian setelah 2 bulan Anda pangkas menjadi 10-10 untuk porsi jangkriknya. Dan setelah porsi jangkrik Anda bisa berikan ulat Hongkong sebanyak 25 ekor atau 20 ekor ya. Itu nanti ketika burung ini sudah mutasi ya, jangkriknya Anda tetap berikan 10-10. Jika sudah mutasi seperti ini sudah mulai masuk masa mutasi. Ini kakaknya, ini sudah mulai mutasi. Jadi perawatan burung yang sederhana tapi hasil maksimal itu Anda yang penting konsisten. Di sini burung saya tidak ada yang jinak karena saya menggunakan perantara seperti tadi ya. Itu wajib. Tujuannya supaya burung ini lebih maksimal ke depannya. Jika burung Anda jinak, nanti kelebihan dan kekurangannya itu memang jika burung jinak itu mudah untuk beradaptasi. Tetapi ketika birahi dan faktornya itu berubah ke manusia itu nanti mengurangi nilai faktornya dia di atas lapangan. Nanti dia itu emosinya itu agak sulit ya untuk dikendalikan atau dimaksimalkan, berbeda dengan burung yang semi jinak ya, atau dia bisa beradaptasi. Nanti dia faktornya itu justru akan lebih full power keluar. Seperti tadi kakaknya yang nembak-nembak ketika dia melihat ada kendaraan lewat membawa dagangan. Jadi dia sudah sangat respon. Burung saya rata umur segitu itu sudah bisa nembak dan sudah punya emosi faktor respon. Karena saya perawatannya seperti ini. Burung hasilnya maksimal insya Allah. Dan jika Anda ingin mengurangi porsi jangkrik kembali ketika burung ini sudah mutasi, tidak apa-apa. Jangkriknya dipangkas menjadi 55 atau 77. Insya Allah nanti hasilnya akan maksimal. Kita pindah ke kakaknya yang sedang dorong ekor. Ini kakaknya ya. Kenapa saya tidak pernah saling melihatkan burung ya? Ketika burung yang ini dibuka, burung yang ini ditutup. Itu wajib ya jika Anda memiliki beberapa burung di rumah, lebih dari satu ya. Anda tidak boleh saling melihatkan atau mempertemukan burung tersebut. Karena nanti ketika burung ini sudah tahu si pemilik suara, justru nanti dia akan tertekan ya. Tetapi jika tidak saling melihat dan tidak saling bertemu, insya Allah sampai kapanpun burung ini tidak akan tertekan. Ya, ini adalah kakaknya ya. Kakaknya juga sangat fighter. Alhamdulillah burung-burung saya burung-burung yang fighter ya. Kakaknya lagi juga di atas tuh merespon. Burung bayi saja juga sudah tidak bisa dibakar. Ya, kalau burung fighter itu sudah bawaan ya. Jadi sejak kecil pun mereka sudah memiliki ciri khususnya. Burung ini kakaknya yang tadi ya. Burung ini sudah dorong ekor dan masih proses mutasi. Dia bulu di sayap itu masih banyak ya. Karena burung ini fighter, jadi untuk proses mutasi pun biasanya agak-agak terhambat. Kenapa? Karena burung fighter itu dia lebih mementingkan untuk berkicau ya, tidak mementingkan fisiknya. Makanya semenjak kecil kita lebih penting itu membentuk fisiknya dulu, jangan membuat burung ini berkicau dulu. Insya Allah seiring dengan waktu burung ini pasti akan berkicau.
jika burung ini sudah kita rawat dengan konsisten dan benar. Karena setiap burung itu memiliki masa birahi, dan burung ini ketika sudah mutasi seperti ini, sudah berganti bulu ya, walaupun masih ada bulu-bulu trotol, itu dia sudah memiliki fighter dan birahi, emosi pun sudah ada. Jadi jangan berpikiran kok burung saya tidak bunyi ya, burung trotolan saya tidak bunyi, tidak begini, tidak fighter, itu bukan. Tetapi masanya dan proses perawatannya saja yang salah ya, proses perawatannya salah. Setiap burung itu memiliki bakat fighter, tetapi ada masanya dan ada fasenya. Jika masanya dan fasenya Anda tidak paham, pasti burung Anda itu akan terlambat. Karena apa? Karena sejak trotol dia sudah disetting. Jadi ketika dia mutasi itu dia masih memikirkan fisik, masih memikirkan membentuk fisik. Istilahnya dia mengisi daging, tulang, bulu, otot. Ya, daging, tulang, otot, bulu itu otomatis ngambilnya dari EF alami, bukan dari pur ya. Kalau pur itu hanya untuk membentuk tulang atau membentuk jaringan bulu saja. Biasanya kalau pur itu juga lebih banyak sampahnya ya ketimbang fungsinya. Tetapi kalau EF alami seperti ini dia lebih banyak fungsinya ke fisik ya. Burung ini setelannya jangkriknya 55 ya, tapi ini saya berikan 6. Ini jangkriknya burung ini setelannya 55, 5 sore 5 pagi. Dan untuk porsi ulat Hongkong masih tetap sama. Burung ini saya berikan ulat Hongkong sebanyak 20 sampai 25 ekor. Kenapa diberikan jangkrik banyak? Kenapa diberikan jangkrik dengan porsi seperti itu, Om? Jika burung ini sudah memiliki fighter dan sudah memiliki emosi, itu kita wajib untuk menyetel burung ya. Karena jika burung itu kita setel, jadi birahinya itu dia akan tetap seimbang. Birahinya itu dia akan tetap seimbang. Jadi kita jaga birahinya ya. Jangan sampai jebol dan berlebihan. Insya Allah burung akan tetap ada fighternya itu sampai dewasa. Dan ketika burung ini dewasa, kita hanya perlu istilahnya mencari titik keseimbangannya melalui embun, jemur, dan mandi. Ya, seperti yang biasa saya bagikan di proses pengambunan dan di perawatan lainnya sama. Burung itu di alam ya, kita bahas di alam saja ya. Di alam itu tidak ada kerodong, tidak ada sangkar harian. Tetapi kenapa burungnya gacor? Padahal kehujanan, kepanasan, kena embun, kedinginan, nggak bisa tidur di kerodong, nggak bisa. Tetapi burungnya fighter dan gacor karena pakan alaminya di sana itu lebih menunjang. Kenapa kita gunakan pur standar? Pur standar itu kan tidak memiliki banyak protein, tetapi ada fungsi khususnya ya. Nah, kita manfaatkan fungsi khususnya, kemudian kita manfaatkan juga dari EF yang sudah ada seperti jangkrik, kroto, dan ulat Hongkong. Tujuannya supaya burung memiliki keseimbangan fighter dan birahi. Sebenarnya burung fighter itu sudah bawaan lahir ya, dan sudah gen dari indukannya. Karena burung itu bermacam-macam, dan setelan pun bermacam-macam, tidak bisa disamaratakan, tetapi bisa kita olah dengan melihat keseharian burung. Keseharian burung ya, kita lihat nanti insya Allah bisa terlihat. Tetapi di sini saya bahas pola perawatan saja. Yang paling utama itu konsistensi ya, konsistensi. Jadi ketika burung ini trotol, Anda wajib mengisi fisik. Ingat ya, mengisi fisik, mengisi tubuhnya. Tadi dengan jangkrik, ulat, kroto tidak apa-apa. Yang penting daging, otot, bulu, sendi, tulang, dan sebagainya yang ada dalam burung ini bisa kita olah semaksimal mungkin. Gemuk nggak apa-apa, justru malah sehat. Daripada kurus
tetapi tidak memiliki fighter dan justru malah ngelowo, jinak karena kelaparan. Itu salah ya, salah kaprah. Terus penggunaan pur protein tinggi, jadi burung ini belum masuknya masa birahi kita sudah pacu birahinya sehingga burung ini birahi dan ngelowo. Itu juga salah. Jadi kesalahan itu jangan Anda pelihara ya, tetapi Anda buang. Gunakanlah perawatan yang tepat dan benar seperti saya. Insya Allah hasilnya akan maksimal dan memuaskan. Umur itu hanya masalah waktu ya. Berkicau itu hanya masalah waktu. Yang penting kita konsistensi dan bisa memaksimalkan potensi burung. Ya, ini burung ini usianya sekitar 4 bulan ya. 4 bulan lebih. Dan yang di sana tadi yang di awal dia nembak-nembak itu kakaknya setelah proses pengembunan itu usianya 5 bulan. Dan ini ulat Hongkong sebanyak 20 ekor sampai 25 ekor ya. Burung ini masih proses mutasi ya, masih melepaskan bulu. Jadi saya berikan ulat Hongkong tetap banyak agar bulu sayap itu dilepaskan ya, bulu sayap, bulu trotolnya itu dilepaskan semua sehingga burung ini bersih dan memiliki bulu yang sudah maksimal dewasa. Sebenarnya burung ini masih trotol ya, masih 4 bulan, masih trotol. Dan di atasnya ada lagi kakaknya yang tadi dia berkicau itu. Kakaknya itu sama seperti ini, fighter ya, sulit mabung. Ya, tetapi jika burung ini sudah memiliki karakter fighter ya, sulit mabung itu memang wajar ya. Karena bawaan dari gen induknya berarti memang seperti itu. Tetapi pola perawatan yang seperti ini yang biasa saya terapkan, insya Allah hasilnya akan maksimal dan bulu itu pasti akan habis ya, akan berganti semua menjadi bulu baru. Ya, kita pindah ke kakaknya. Ya, ini adalah kakaknya ya. Burung ini tidak jinak ya, masih sangat liar. Jika kita dekati burung ini pasti akan langsung loncat dan akan lari. Burung ini tidak saya pur ya, walaupun di situ ada pur, tetapi burung ini tidak mengkonsumsi pur. Setiap burung itu tadi saya sudah jelaskan ya, memiliki setelan berbeda-beda. Jadi ada burung yang wajib dipur dan ada burung yang bisa tidak dipur. Jika untuk burung lomba, jika untuk burung rumahan ya mungkin hanya bisa dipur lah, setiap burung bisa dipur jika hanya untuk rumahan. Tetapi untuk burung lomba terserah pilihannya kepada Anda karena memiliki keunggulan masing-masing ya. Jika burung tidak dipur istilahnya karena dia sudah memiliki bakatnya ya, tidak semua burung bisa kita setel alam ya. Burung saya itu semuanya insya Allah pastol itu sudah fighter karena pola perawatannya ya seperti tadi. Trotol itu saya bentuk dulu fisiknya, setelah fisiknya terbentuk kemudian masuk masa mutasi, saya bentuk bulunya supaya bulunya itu lebih maksimal dan lebih bagus. Setelah bulu sudah terbentuk, burung ini pasti otomatis memiliki fighter dan birahi, dan saya jaga fighter sama birahi itu sampai burung ini dewasa. Caranya dengan seperti apa Om? Ya caranya tadi, pertama kita masuk ke proses pengembunan. Di proses pengembunan sudah pernah saya bagikan, sudah pernah saya jelaskan. Pengembunan itu penting. Kita kembali saja seperti di alam ya, yang tadi saya jelaskan itu. Di alam itu tidak ada kerodong dan tidak ada sangkar. Burung itu kepanasan, kehujanan, keanginan, kedinginan, tetapi burung itu bisa fighter karena ditunjang dengan pakan yang ada, yang alami dan memiliki fungsi protein yang bagus.
bagus ya, tidak sekedar baik tapi bagus. Makanannya seperti apa aja Om? Ya ada di alam aja. Bisa ulat itu bermacam-macam, ada yang beracun dan ada yang tidak. Burung ini pasti memahami mana yang beracun dan mana yang tidak. Dari jenis kelabang pun sama, dari jenis cacing pun mungkin sama, dari jenis yang lainnya mungkin pun ada. Istilahnya jangkrik mungkin tidak hanya jangkrik kecil ya, jangkrik yang besar mungkin segede jempol kaki juga mungkin ada jangkrik di alam ya, tetapi mereka bisa memakannya. Dan memang suaranya sangat keras jika di alam, karena mereka mengkonsumsi yang alami. Tetapi ketika burung ini sudah masuk sangkar dan pakannya sudah berganti menjadi pakan kemasan, purnya pur kemasan, itu kita wajib untuk mencari keseimbangan. Keseimbangannya ada di mana Om? Ya, keseimbangan seluruhan itu adanya di perawatan, pengembunan, penjemuran, setelan EF, mandinya, dan pemasterannya itu wajib ya, semua wajib. Burung saya tidak ada yang saya ablak, semua saya setelah proses penjemuran saya berikan makan, atau setelah saya berikan makan terus kemudian penjemuran saya angin-anginkan, saya kerodong full master. Nanti keluar lagi sore, itu pasti keluar lagi sore sekitar jam 5.15 atau jam 5.10 menit. Itu pasti saya keluarkan lagi, saya angin-anginkan lagi sampai maghrib lewat, kemudian saya masukkan kembali. Ada yang saya mandikan, ada yang saya angin-anginkan. Bermacam-macam setelan dan pola perawatannya itu bermacam-macam. Tetapi yang penting konsistensi. Burung saya tidak satu ya, burung saya banyak. Burung saya banyak, alhamdulillah banyak. Yang juara juga banyak, cuman di sini saya tidak pajang juara ya, tidak saya pamerkan juara, tidak. Untuk apa? Untuk apa? Tapi di sini saya jelaskan pola perawatannya supaya Anda memahami bahwa burung itu wajib dirawat dan wajib disetel keseimbangannya. Burung ini usianya 5 bulan ya, mau masuk 6 bulan. Ini setelannya jangkrik 10 ekor. Jangkrik 10 ekor. Burung ini tidak jinak ya. Burung ini sangat agresif dan liar seperti burung MH. Hanya memasukkan ini saja dia sudah seperti burung MH. Dan memang tidak saya jinakkan ya. Saya siapkan burung ini untuk gantangan ya, untuk burung lomba. Dan burung ini riwayatnya bapaknya pun memang bisa tidak dipur ya, full EF. Setiap burung itu saya rawat polanya sesuai dengan keinginan burung. Tidak ada yang sesuai dengan keinginan saya, tidak ada. Sesuaikan dengan keinginan burung. Burung ini tidak mau pur ya, saya tetap berikan pur hanya sekedar untuk cadangan saja. Jika saya lupa atau saya bepergian jauh, burung ini akan terpaksa dia akan makan atau mengkonsumsi pur ya. Terus setiap saya pola perawatan harian ya, khusus pola perawatan harian itu semua adanya di bawah. Tidak ada yang saya gantung kemudian saya video, tidak ada, semua di bawah. Tujuannya ya tadi, supaya burung ini lebih cepat dan lebih mudah beradaptasi. Mau burung tangkaran, mau burung MH sama saja, semua itu harus adaptasi dulu. Burung juara itu burung yang mampu beradaptasi dimanapun tempatnya dia berada, dan mampu menguasai daerah teritorinya dimanapun dia berada. Itu namanya burung juara. Karena burung itu memiliki keseimbangan vektor emosi dan birahinya. Jadi dia bisa mengeluarkan maksimal potensi isian yang sudah kita berikan. Tadi di awal juga burung ini sudah nembak-nembak ya, sudah mengeluarkan materi.
Tadi burung itu bermacam-macam, pola perawatannya bermacam-macam. Tetapi kita harus yakin dan konsisten. Misalkan burung ini kita berikan jangkrik 10, yang dimakan yang dimakan itu hanya sebanyak 3 ekor, kemudian dia itu berhenti. Selang beberapa menit kemudian dia makan lagi, berarti burung ini setelan standar umumnya dia yang diinginkan itu hanya sebanyak 3 ekor. Atau dia itu yang dimakan hanya 5 ekor, kemudian 5 ekornya itu dijatuhkan dan ditinggalkan, kemudian lama baru dia makan gitu. Istilahnya berarti burung ini memiliki setelan harian itu bisa kita gunakan 5 ekor. Kalau saya di sini saya sudah hafal semua ya. Sudah hafal semua karena saya sudah istilahnya sudah mencetak burung ini bukan sekali 2 kali ya, sudah banyak. Jadi saya sudah tahu bahwa burung ini memiliki riwayat seperti ini. Burung ini kakaknya riwayatnya seperti ini, yang juara seperti ini, yang juara seperti ini. Jadi burung ini memiliki riwayat masing-masing. Jadi kita hanya mengikuti riwayat dari kakaknya atau induknya. Insya Allah tidak jauh dari itu. Burung saya ini yang sedang mulai proses dorong ekor ya. Nanti pindah lagi yang sudah mulai dilombakan ya. Walaupun burungnya tidak mirip seperti ini. Ini mirip seperti bapaknya, yang itu mirip seperti ibunya. Saya biasanya mencari setelan itu untuk setiap burung yang saya cetak. Sehingga nanti kalau saya jual ke konsumen, ketika burung ini memiliki karakter, misalkan dia memiliki karakter mirip seperti ibunya, saya sudah tahu setelannya. Dan ketika mirip bapaknya, saya sudah tahu setelannya. Jadi ketika konsumen membeli di saya, insya Allah saya sudah kasih patokan. Dan pola perawatan tinggal lihat saja di link YouTube saya, insya Allah pasti hasilnya akan maksimal. Ya, ini adalah kakaknya yang sudah biasa saya bawa ke gandangan. Ya, walaupun belum konsisten, tapi insya Allah burung ini sudah memiliki bakat juara ya. Perdana gantang burung ini alhamdulillah masuk kedua dan masuk ketiga. Tetapi di sini juga burung ini masih memiliki kelemahan, yaitu jeda ya. Sebenarnya untuk proses perawatan itu sama saja, sama semua. Tetapi setelan itu berbeda. Kalau untuk perawatan itu sama semua, burung itu sama seperti itu. Perawatan tidak ada yang berbeda. Hanya di setelan saja yang berbeda. Jika burung itu sudah jadi, insya Allah ketika ada sesuatu hal yang aneh lewat pun dia akan nembak dengan responnya. Itu berarti dia merespon bahwa dia mengusir atau memberi peringatan kepada benda-benda atau hal-hal yang aneh di sekitarnya. Terus kenapa saya itu selalu menggunakan satu tenggeran di bagian bawah dan tidak saya gunakan 2 tenggeran? Itu fungsinya, ada fungsinya ya. Jadi supaya burung itu ketika dia sejak lepas trotol dorong ekor, itu dia sudah memiliki fisik yang prima ya, walaupun tidak diumbar. Jadi walaupun tidak diumbar, burung itu akan memiliki fisik yang sangat bagus ya, karena dia aktif. Semakin burung ini aktif, dia akan memiliki fisik yang bagus. Kenapa? Ketika trotolan burung ini digemukkan, ketika sudah dewasa, dia akan mengolah fisiknya sendiri. Tanpa kita paksakan ya, atau kita umbar, kita obok-obok, istilahnya kita kepar dengan durasi yang banyak, misalkan 500 keparan itu
Dalam kamusnya saya tidak ada. Burung jika diumbar ya diumbar saja, biarkan burung itu olahraga sendiri. Dia menentukan fisiknya sendiri, mengolah fisiknya sendiri. Mungkin batas waktunya saja yang diperpanjang, misalkan 1 bulan. Burung ini belum saya umbar ya, karena saya masih mencari setelan ya. Nanti ketika burung ini memang tidak bisa disetel dengan durasi yang rapat, maka burung ini berarti tenaganya dia harus diumbar supaya memiliki tenaga dan powerful yang lebih panjang. Karena burung ini masih memiliki kelemahan jeda. Karena faktor umumnya adalah burung ini masih lepas trotol ya, masih 9 bulan masuk 10 bulan. Ini burung ini masih lepas trotol. Jadi saya tidak terburu-buru supaya burung ini digontangkan, dilombakan supaya juara, tidak. Tetapi saya cari dulu setelan untuk gantangan dan saya cari dulu titik maksimal bongkar. Jika tidak dan belum ketemu, maka saya akan gunakan proses pengumbaran untuk mengolah fisiknya. Sebenarnya perawatan tadi sudah saya jelaskan ya, perawatan itu sama. Untuk perawatan itu sama, yang beda itu hanya setelan. Perawatan itu dari mulai pengembunan, penjemuran. Burung ini sudah mulai emosi ini. Dari mulai penjemuran, pengembunan, terus setelan. Itu wajib ya, harus disesuaikan. Karena jika burung ini tidak disesuaikan, tidak disetel dengan benar-benar, maka burung ini akan justru memiliki kelemahan yang sangat banyak ya. Burung ini sedang melihat sesuatu mungkin ya. Dia emosi. Apa mungkin karena tadi mendengar adiknya ya. Sebenarnya jika Anda memiliki burung lebih dari satu, itu harus setiap saat dipantau ya. Apa yang membuat burung ini tiba-tiba emosi dan tiba-tiba marah ya. Atau tiba-tiba dia mulai berperilaku aneh. Karena burung itu ketika dia semakin dewasa, emosinya itu akan semakin tumbuh ya, akan semakin naik. Dan setelan itu pun wajib untuk menyeimbangkan. Setelan itu adanya di EF ya. Dalam perawatan itu wajib juga disesuaikan. Jadi setelan ini harus benar-benar seimbang. Sedangkan untuk perawatan wajib diterapkan. Memang burung ini tadi malam dia tidak mandi ya, mungkin agak birahi. Karena burung ini mandinya itu setiap hari. Burung itu berbeda-beda ya untuk setelan, tapi untuk perawatan itu hampir sama semua, tidak ada yang berbeda. Mungkin hanya perbedaannya itu ada yang durasi jemur, ada yang melalui pengumbaran, ada yang durasi jemurnya tipis, ada yang pengumbarannya dibanyakin, ada yang pengumbarannya dibanyakin, jemurnya yang ditipisin, ada yang dari pola perawatan. Dari pola perawatannya misalkan dari pola mandi. Pola perawatan mandinya ada yang dibanyakin, ada yang dikurangin. Ada yang stabilkan, ada yang ditetap. Misalkan dia pagi-pagi terus mandi ada. Jadi berbeda-beda untuk jenis perawatannya. Tapi untuk settingan juga sama berbeda-beda. Tapi perawatan yang penting Anda sesuaikan saja dulu. Karena burung di rumah sudah mulai mulai muncul masa fighternya dan masa birahinya. Sebenarnya
saya itu perawatan itu seperti ini semua. Perubahan-perubahan nanti terlihat, perubahan apa saja itu pasti terlihat, insya Allah, dan mudah untuk menanganinya, tidak akan sulit, insya Allah. Karena saya tidak menggunakan pur protein jenis tinggi ya. Sebenarnya kasusnya para pemula itu, Om kenapa burung ini kok tidak gacor-gacor? Jadi kita jangan memikirkan gacor ya, tapi memikirkan bagaimana merawat burungnya. Jika kita sudah merawat burungnya dengan tepat dan benar, insya Allah burung itu pasti akan seimbang dan pasti akan lebih cepat jadi ya. Di sini jadi itu dia jadi lebih fighter. Burung ini sudah mulai masuk masa mutasi kayaknya. Ya, jika Anda ada yang ingin ditanyakan dan ada yang ingin Anda konsultasikan, silahkan inbox atau komen ya. Komen di bawah, insya Allah saya akan bantu Anda untuk memahami bagaimana pola perawatan yang tepat dan benar. Insya Allah sebenarnya pola tepat dan benar itu hanya seperti ini ya. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Yang penting konsistensi dan kita tepat pemberian pola pakannya dan tepat perawatannya. Sebenarnya setiap burung itu sama ya. Kita berpatokan saja seperti di alam. Dan hanya penggunaan pur saja yang berbeda. Selebihnya kita gunakan settingan dan setelan itu untuk mencari titik keseimbangan. Selebihnya tidak ada. Insya Allah hanya seperti itu saja. Karena burung itu memiliki masa dan waktunya ya. Untuk menjadi burung fighter itu seperti yang tadi saya jelaskan itu. Burung yang fighter, burung yang sudah beradaptasi, dan burung juara itu pasti bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Tidak peduli tempat dimanapun dia berada, dia akan menguasai daerah teritorinya ya. Itu namanya burung yang sudah beradaptasi. Jadi burung beradaptasi itu sangat penting ya. Mengadaptasikan burung dalam kondisi apapun sehingga burung itu bisa maksimal hasilnya dan juara itu ya. Itu yang mahal. Insya Allah itu yang mahal. Ya, demikian perawatan yang bisa saya berikan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Salam lestari burung lokal, salam kicau mania pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.